Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Afriansyah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian konservasi sumber daya ikan. Dari bab konservasi, kelompok terakhir, isu konservasi dewasa ini telah menjadi perhatian global sekaligus menjadi isu strategis di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dengan potensi sumber daya yang berlimpah, Indonesia dituntut mampu mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kita dapat definisikan bahwa konservasi sumber daya ikan dapat didefinisikan sebagai upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai, dan keanekaragaman sumber daya ikan. Penerapan paradigma lama yang membingkai pengelolaan kawasan konservasi bersifat sentralistik dan tertutup atau larangan bagi semua pihak dalam konteks pemanfaatannya harus jujur diakui telah berdampak kurangnya manfaat sosial ekonomi kawasan konservasi perairan bagi masyarakat pun pada akhirnya kurang mendapat respon positif dari masyarakat. Kini paradigma lama tersebut telah berubah sehingga upaya konservasi dapat berjalan dengan upaya pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara bertanggung jawab. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Konservasi Sumber Daya Ikan hadir menjawab tantangan perubahan paradigma. Berkat kolaborasi pemerintah, pusat dan daerah bersama masyarakat dalam kegiatan konservasi sumber daya ikan hingga saat ini telah melahirkan sekitar 15,78 juta hektar luasan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil pada tahun 2012. Pemerintah Indonesia berkomitmen menggenapkan luasan ini menjadi 20 juta hektar pada tahun 2020. Komitmen tersebut tentunya selaras dengan komitmen bagaimana peningkatan status pengelolaan efektif terhadap kawasan tersebut. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas upaya pelestarian atau langkah konservasi, perlu diketahui terlebih dahulu faktor penyebabnya. Pada kesempatan kali ini akan membahas penurunan populasi ikan. Beberapa hal yang menyebabkan gangguan terhadap keberadaan ikan akibat aktivitas manusia antara lain eksploitasi, penurunan hutan, introduksi spesies, dan pencemaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang eksploitasi. Eksploitasi sumber daya alam yaitu tindakan mengambil sumber daya alam secara berlebihan demi keuntungan sebesar-besarnya untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, eksploitasi sumber daya alam sering kali mengakibatkan kerusakan parah pada lingkungan dan juga global warming yang menyebabkan cuaca ekstrim. Salah satu tindakan eksploitasi sumber daya alam yang sering terjadi diantaranya yaitu penangkapan ikan secara berlebihan. Nah, atau bahkan penggunaan bahan yang dapat merusak ekosistem itu sendiri.
seperti bahan peledak atau bahan kimia. Nah, di sini jelas eksploitasi merupakan penyebab utama perubahan populasi dan komunitas ikan di perairan. Penurunan stok berbagai jenis ikan secara jelas disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa kita telah melampaui jumlah maksimum ikan-ikan yang dapat diambil dari perairan. Nah, kegiatan ini dalam prosesnya juga disebut sebagai overfishing. Nah, overfishing menurut Thorburn adalah proses pengambilan stok ikan secara berlebihan, terlalu banyak sampai pada tahap sebagian besar potensi makanan dan kekayaan yang diambil tidak berhasil dimanfaatkan sepenuhnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa lingkungan akuatik itu relatif berubah secara konstan. Nah, dan ini proses alaminya. Nah, kelimpahan spesies ikan di alam menunjukkan kondisi yang fluktuatif akibat adanya respon terhadap lingkungan. Namun, manusia seringkali memberikan tekanan-tekanan terhadap keberadaan populasi ikan di berbagai lingkungan perairan, sehingga dapat menyebabkan meningkatnya kematian populasi ikan. Nah, untuk tanda-tanda overfishing itu biasanya terlihat pada menurunnya ukuran rata-rata ikan, dan untuk mengambil ikan-ikan dalam jumlah yang sama itu biasanya juga diperlukan upaya yang lebih besar gitu, seperti jam berlayar yang lebih lama dan juga banyak tempat-tempat yang harus diarungin. Mengenai penggundulan hutan. Penggundulan hutan ini menjadi pokok permasalahan yang sangat serius karena dapat mengancam ikan dan juga habitatnya. Ada 4 alasan pokok kenapa penggundulan hutan ini bisa mengancam ikan dan juga habitatnya. Yang pertama, banyak jenis organisme yang hidupnya bergantung pada binatang dan juga tumbuhan. Jadi di sini banyak jenis-jenis ikan yang hidupnya itu bergantung pada bahan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang jatuh ke dalam air, serta dari vegetasi yang mengandung di atas air baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahan-bahan yang tadi jatuh ke air tersebut membentuk detritus yang merupakan bahan pokok rantai makanan bagi banyak invertebrata maupun juga ikan. Alasan kedua ada berkurangnya naungan. Ini bisa menyebabkan kenaikan suhu perairan yang akibatnya menurunnya konsentrasi oksigen terlarut dalam air. Jadi semakin tinggi suhu maka tingkat metabolisme pada ikan akan meningkat dan juga kebutuhan oksigen juga meningkat, tetapi kemampuan hemoglobin untuk mengikat oksigen berkurang. Nah, lalu ini akan menyebabkan ikan-ikan akan menjadi mati. Selanjutnya ada meningkatnya kekeruhan pada perairan. Ini dikarenakan oleh endapan yang menumpuk itu yang berasal dari tanah yang terhanyut ke dalam air. Kemudian tanah itu akan menggumpal menjadi lumpur dan juga garam besi dalam insang dan akan mengakibatkan kematian pada ikan. Ketika air mengalir lambat, maka lumpur akan terhenti dan mengendap di dasar sungai, dan itu akan mendesak pertumbuhan alga dan juga organisme lain, serta akan mengakibatkan pendangkalan dan juga penyempitan pada sungai. Terakhir itu ada hutan menciptakan habitat yang beragam. Nah, di sini hutan terutama itu hutan-hutan yang tergenang pada air, contohnya hutan mangrove. Dan hutan ini bersifat heterogen yang tercermin dari keanekaragaman hayatinya. Ada contoh kasus hutan mangrove sapi terjadi penggundulan hutan pada hutan mangrove yang terjadi di Gorontalo. Dulu hutan mangrove ini
luasnya sekitar 14.700 hektar. Namun kini luas itu menurun, hanya tersisa 8.800 hektar. Dampak dari penggundulan hutan mangrove tersebut adalah mengganggu keseimbangan ekosistem pada habitat plankton dan juga ikan. Padahal hutan mangrove itu bisa mendukung terciptanya kondisi perairan pantai yang baik dan juga untuk pertumbuhan karang dan kualitas air yang baik untuk budidaya rumput laut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Saleh dari kelompok konservasi akan melanjutkan pembahasan yaitu introduksi spesies. Introduksi spesies adalah usaha sadar atau tidak sadar memasukkan suatu jenis hewan atau tumbuhan ke dalam suatu habitat yang baru. Masuknya jenis tersebut melalui alat transportasi antar pulau. Akibat adanya hobi atau kegemaran beberapa orang yang membawa jenis baru, ataupun sengaja dibiarkan karena alasan praktis seperti penanganan hama penyakit. Di Indonesia, introduksi dan penebaran ikan telah dilakukan sejak dahulu kala, namun hanya beberapa kasus saja yang berhasil. Baik, Sarnita 1986. Kegagalan introduksi ikan umumnya disebabkan introduksi yang dilakukan kurang didasari dengan informasi ilmiah yang memadai. Nah, kehadiran ikan introduksi di perairan umum dikhawatirkan akan mengancam keberadaan ikan asli yang ada. Kekhawatiran adanya jenis-jenis ini terhadap kehadiran ikan asli berdasarkan adanya mekanisme hibridisasi dengan jenis endemik, dimsi habitat, persaingan makan dan tempat, predasi dan introduksi parasit dan penyakit dari luar. Nah, introduksi spesies ini dia itu kehadiran ikan tersebut di perairan umum dikhawatirkan akan mengancam keberadaan ikan asli yang ada. Nah, biota pendatang tersebut ada yang berkembang sangat cepat populasinya dan menjadi pesaing atau bahkan bisa menjadi pemangsa biota lokal sehingga membahayakan kelestarian biota jenis lokal. Nah, biasa juga ini disebut dengan yang dikenal dengan sebagai jenis biota invasif. Di sini saya akan menjelaskan pencemaran pada laut. Tingkat pencemaran laut di Indonesia masih sangat tinggi. Pencemaran berat terutama di kawasan laut sekitar dekat muara sungai dan kota-kota besar. Tingkat pencemaran laut ini telah menjadi ancaman serius bagi laut Indonesia dengan segala potensinya. Ciri-ciri pencemaran laut. 1. Terjadi perubahan pada suhu. Air yang normal dan sehat mempunyai suhu di bawah suhu lingkungan yang ada. Sebagai contoh, misal di suatu lingkungan mempunyai suhu 28 derajat Celcius, maka suhu air normal yang ada di lingkungan tersebut sekitar 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Air yang tercemar mempunyai suhu yang tinggi, bahkan lebih tinggi daripada suhu lingkungan yang ada di sekitarnya. 2. Memiliki pH yang tidak normal. Air yang normal memiliki pH antara 6,5 sampai 7,5. pH merupakan derajat keasaman yang dimiliki oleh air yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman dan juga kebasaan pada suatu larutan. Air yang tercemar memiliki tingkat pH sekitar 4 sampai 6 atau 8 sampai 9. 3. Terjadi perubahan pada warna. Air yang normal mempunyai ciri-ciri, salah satunya tidak mempunyai warna atau jernih. Sebaliknya, air yang tercemar telah mengalami perubahan pada warna. 4. Terjadi perubahan pada bau. Selain warna, salah satu indikator air yang sehat juga dilihat dari bau. Air yang normal dan sehat mempunyai salah satu ciri yakni tidak berbau. Sementara, salah satu ciri air yang tidak sehat atau sudah tercemar adalah memiliki bau yang sangat menyengat. 5. Terjadi perubahan pada rasa. Indikator lainnya yang digunakan untuk menandai terjadinya pencemaran pada air adalah rasa. Air yang normal dan sehat tidak mempunyai rasa sama sekali. Sementara air yang mempunyai perubahan pada rasa, bisa jadi air tersebut telah tercemar oleh polutan yang ada. 6. Terdapat endapan.
Salah satu ciri atau tanda pencemaran air adalah adanya bahan endapan, koloidal, dan bahan-bahan terlarut pada air. Bahan-bahan endapan, koloidal, dan terlarut dapat menghalangi masuknya sinar matahari sehingga organisme yang di dalam laut tidak terkena sinar matahari dan tidak dapat berfotosintesis. 7. Terdapat banyak mikroorganisme. Salah satu tanda air yang tercemar adalah adanya banyak mikroorganisme. Mikroorganisme sendiri mempunyai peran utama dalam proses degradasi bahan-bahan buangan limbah. Mikroorganisme menguraikan pencemar yang bersifat organik. Ketika bahan pencemar ini meningkat, maka secara otomatis mikroorganisme akan ikut berkembang biak dan berjumlah banyak. Perkembangbiakan mikroorganisme ini kemungkinan besar tidak tertutup sehingga memungkinkan mikroba patogen yang merugikan juga akan ikut berkembang. Kedelapan, meningkatnya radioaktivitas pada air. Salah satu tanda air yang tercemar lainnya adalah meningkatnya radioaktivitas dari air tersebut. Radioaktivitas sendiri merupakan proses timbulnya zat-zat radioaktif. Zat-zat radioaktif ini dapat kita temui di berbagai kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baiti Nur Abdillah akan sedikit menjelaskan tentang pemanasan global atau global warming. Jadi, apa itu pemanasan global? Nah, pemanasan global adalah suatu keadaan di mana suhu di permukaan bumi menjadi lebih panas dibanding suhu normal. Jadi, apa sih penyebab dari pemanasan global? Nah, faktor penyebab pemanasan global itu yang pertama ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh bertambahnya jumlah gas-gas rumah kaca di atmosfer. Itu menyebabkan energi panas yang harusnya dilepas keluar atmosfer itu malah dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Nah, menyebabkan temperatur permukaan bumi menjadi lebih panas. Yang kedua ada penipisan lapisan ozon. Nah, penggunaan peralatan yang menghasilkan gas CFC itu dapat merusak lapisan ozon. Misalnya penggunaan peralatan seperti AC dan kulkas yang menggunakan freon. Yang ketiga ada kelestarian hutan. Nah, seperti penebangan pohon ilegal, terus yang tidak mementingkan dampak ke depannya, tidak melakukan kembali reboisasi. Nah, dan juga seperti kurangnya kesadaran kita untuk menanam pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian Ocean Acidification, pengasaman laut, adalah proses turunnya kadar pH air laut yang kini tengah terjadi akibat penyerapan karbon dioksida di atmosfer yang dihasilkan dari kegiatan manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Khairul Umam berkenaan dengan pengasaman laut. Naiknya tingkat keasaman laut membuat ion karbonat yang menjadi penyusun kalsium karbonat atau CaCO3 diikat oleh ion hidrogen. Padahal ion karbonat yang menjadi kalsium karbonat dibutuhkan untuk pembentukan cangkang, tulang, dan karang. Nah, karbon dioksida yang menjadi sumber pengasaman laut berasal dari banyak industri, termasuk dan juga banyaknya dari sesuatu hasil konversi energi, baik itu jadi konversi energi untuk industri, untuk kendaraan, untuk berbagai macam lainnya, terlebih dari sumber bahan bakar
yang akan habis. Termasuk juga bahan bakar fosil, di mana karbon dioksidanya diserap oleh lautan. Karbon dioksida membaur dengan air laut, kemudian menghasilkan asam karbonat dan melepaskan ion hidrogen, di mana ion H+ berkombinasi dengan ion karbonat sehingga menghasilkan bikarbonat HCO3-. Nah, lalu organisme apa yang akan terpengaruh? Ada organisme bercangkang seperti siput laut, kerang tiram, kijing, dan sebagainya. Termasuk terumbu karang juga yang akan mengalami gangguan dalam pembentukan cangkangnya ataupun struktur tubuhnya yang berfungsi sebagai pertahanan diri dan pembentuk tubuh. Pengasaman air laut juga akan menghambat pertumbuhan karang, bahkan menyebabkan kerusakan karang. Selain pengasaman laut, ancaman berupa pemutihan karang atau pemutihan karang disebabkan naiknya suhu air laut dapat merusak ekosistem terumbu karang. Rusaknya ekosistem terumbu karang akan menyebabkan migrasi ikan karena kekurangan sumber makanan. Selain itu, naiknya suhu permukaan air laut mendorong ikan menuju air laut atau menuju perairan yang lebih dingin. Kondisi yang demikian tentu saja akan berdampak pada negara yang menggantungkan hasil lautnya dari sektor perikanan tangkap. Indonesia merupakan salah satunya selain dari sektor budidaya. Walaupun tiap negara beda-beda, pengasaman air laut tentunya akan berdampak sama bagi manusia karena laut merupakan suatu sistem yang saling terhubung. Laut menyumbang separuh oksigen di bumi, mengontrol iklim global, dan memberikan makanan bagi miliaran orang di bumi. Namun penangkapan ikan berlebihan, polusi, kerusakan ekosistem laut, dan pembangunan pesisir yang tidak terencana akan menghancurkan ekosistem laut. Pengurangan emisi karbon dioksida adalah kunci menekan pengasaman air laut dan pemanasan global. Langkah ini butuh kerjasama semua negara untuk membangun laut secara berkelanjutan. Nah, karbon dioksida memengaruhi pemanasan bumi dan pengasaman laut karena laut sendiri menghasilkan setengah dari oksigen yang ada di permukaan bumi. Nah, pengasaman air laut ialah perubahan kimia air laut akibat peningkatan karbon dioksida di atmosfer. Karbon dioksida atau CO2 yang terserap oleh air laut inilah yang mengakibatkan perubahan kimia air laut. Karbon dioksida dalam air dapat menimbulkan pembentukan asam karbonat H2CO3 sehingga menyebabkan pH atau keasaman air laut turun sebesar 0,1. Meskipun ini terlihat seperti bukan perubahan yang signifikan, namun skala keasaman air laut adalah cukup berpengaruh meskipun kecil. Sehingga 0,1 dalam satuan perubahan asam laut diterjemahkan dalam peningkatan 30% pada ion hidrogen di seluruh perairan. Bahkan diproyeksikan akan turun lagi sebesar 0,3 dan sampai dengan 0,4 unit pada akhir abad ini bila emisi gas karbon dioksida terus bertambah. Pergeseran zat-zat kimiawi dalam lautan tidak hanya meningkatkan keasaman, tetapi juga mengurangi ketersediaan ion karbonat yang banyak digunakan hewan untuk membangun kerangka yang terbuat dari kalsium karbonat seperti yang sudah saya bilang tadi. Penurunan ini membuat organisme seperti karang dan moluska berjuang untuk membangun dan memelihara struktur pelindung mereka. Jika tekanan terhadap mereka besar, maka kemungkinan kepunahan populasi tidak dapat terhindarkan.
seperti contohnya ekosistem terumbu karang di Florida. Pengasaman global atau bisa disebut global warming merupakan suatu fenomena yang terjadi sejak ditemukannya mesin uap dan revolusi industri di Inggris. Sudah rahasia umum kalau itu ya. Kontributor terbesar pemanasan global saat ini adalah karbon dioksida, CO2, gas metana atau CH4 yang dihasilkan oleh agrikultur dan peternakan, terutama dari sistem pencernaan hewan-hewan ternak. Kemudian juga ada nitrogen oksida, NO, dari pupuk-pupuk. Kemudian juga ada gas-gas yang digunakan untuk kulkas dan pendingin ruangan atau CFC. Rusaknya hutan-hutan yang seharusnya berfungsi sebagai penyimpan karbon dioksida juga semakin memperparah keadaan yang terjadi. Karena pohon-pohon yang mati akan melepaskan karbon dioksida yang tersimpan di dalam jaringannya ke atmosfer. Akhirnya diserap oleh laut. Global warming dan pengasaman laut mempunyai hubungan yang sangat erat. Dapat diibaratkan seperti ini ya. Global warming membawa malapetaka di daratan, dan asidifikasi pengasaman laut membawa malapetaka bagi spesies laut. Global warming juga berkontribusi terhadap peningkatan permukaan air laut dan suhu rata-rata air laut. Peningkatan suhu permukaan menyebabkan daya larut solubilitasnya semakin berkurang. Dalam prosesnya, apabila terjadi tekanan parsial gas karbon dioksida di atmosfer lebih tinggi dari tekanan di dalam air laut, maka laut akan menyerap karbon. Artinya, bila suhu permukaan laut lebih rendah daripada atmosfer, dapat diartikan bahwa konsentrasi gas karbon dioksida lebih besar atau lebih jauh di atmosfer, lebih jenuh di atmosfer. Maka pergerakan karbon dioksida adalah dari atmosfer menuju laut. Sebaliknya, laut akan melepas karbon bila tekanan parsial atau tekanan yang diberikan oleh komponen-komponen gas dalam campuran gas karbon dioksida di dalam air laut lebih tinggi dari tekanan di atmosfer, sehingga keasaman laut cukup tinggi. Air laut menjadi korosif dan melarutkan cangkang, melemahkan pertumbuhan hewan dan terumbu karang beserta jutaan spesies yang bergantung kepadanya. Halo semuanya, saya Muhammad Farrozi akan menjelaskan tentang pengelolaan dan pengamanan saat konservasi. Untuk slide pertama saya akan membahas pengelolaan KKP sumber daya ikan yang disingkat SDI. Peraturan dari pemerintah untuk yang pertama adalah perairan itu di laut di luar 12 mil dan lautnya itu diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah ke perairan kepulauan. Kedua, untuk perairan yang berada di dalam wilayah kewenangan, yang dimaksud kewenangan itu adalah wilayah yang dikelola oleh lintas provinsi. Untuk nomor ketiga, perairan yang tertentu itu yang memiliki karakteristik tertentu. Oke, untuk slide kedua, yaitu pengelolaan KKP 3K. Di slide selanjutnya pengelolaan KKP 3K yang nggak jauh beda ya dari slide sebelumnya. Udah gitu ada peraturan pemerintah yang tertera, yaitu 1. Perairan dan wilayah pesisir dan PPK yang berada dalam wilayah kewenangan. Yang maksud dalam wilayah kewenangan itu sama kayak yang tadi, yaitu daerah wilayah kewenangan yang dalam pengelola lintas provinsi. Udah gitu nomor 2, dengan perairan atau wilayah pesisir dan PPK yang memiliki karakteristik tertentu, antara lainnya yang memiliki kepentingan konservasi nasional atau internasional. Udah gitu mempunyai daerah yang memiliki ikan jenis tertentu yang bisa jadi berpotensi punah atau dilindungi ya, sama berpotensi sebagai warisan dunia. Ini slide ke selanjutnya, ini nggak jauh beda juga, tinggal dibaca aja.
Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang zonasi kawasan konservasi perairan. Nah, di sini ada 3 ya, zonasi inti, zonasi perikanan berkelanjutan, dan zonasi pemanfaatan. Maaf ini saya typo, manulis zona. Yang pertama adalah zona inti. Zona inti ini diperuntukkan oleh perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut. Udah gitu, ekosistem pesisir yang unik, perlindungan situs budaya tradisional, dan penelitian maupun pendidikan. Untuk zonasi perikanan berkelanjutan itu diperuntukkan untuk perlindungan habitat dan populasi ikan, penangkapan ikan dengan alat yang ramah lingkungan, budidaya ramah lingkungan, pariwisata rekreasi, penelitian dan pengembangan atau pendidikan. Ketiga, zona pemanfaatan itu diperuntukkan untuk sama perlindungan habitat juga, populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan atau juga pendidikan. Sekarang untuk selanjutnya ada persyaratan ini ya, administrasi, prosedural. Ya ini bisa dibaca, ini basic banget. Surat permohonan, fotokopi NPWP, fotokopi akte pendirian perusahaan atau koperasi, fotokopi izin budidaya, fotokopi KTP pemilik atau penanggung jawab. Untuk selanjutnya ada persyaratan teknis ya, itu berupa rencana usaha, minimal isinya tuh ada lokasi, skala usaha budidaya, dan teknologi yang digunakan oleh budidaya. Terus selanjutnya untuk prosedur perizinan ini sesuai dengan PPT ya, saya gak ada nambah-nambahin lagi ya. Pemohon itu mengajukan izin kepada pihak terkait atau lembaga. Nanti lembaga atau pihak terkait memverifikasi dan memastikan data atau administrasi yang diajukan apakah sudah sesuai. Terus pengelola melakukan evaluasi persyaratan administrasi. Udah gitu, berdasarkan hasil survei dan memperhatikan daya dukung di zona perikanan berkelanjutan. Ya, sesuai tadi ya, zonasi yang tadi. Sekarang untuk monitoring, ini diperlukan ya, monitoring itu. Ini ada dua aspek. Pengelola melakukan monitoring dan pengelola melakukan evaluasi. Itu secara rutin, minimal 3 bulan sekali. Itu apa aja yang dievaluasi sama monitoring? Ini saya jelasin dulu. Mencakup ada kualitas air, kualitas sedimen, manajemen pemberian pakan, sama jangan sampai pembudidaya itu memberikan obat-obatan pada kegiatan budidaya, dan juga jumlah unit budidaya. Selanjutnya ini ada penggolongan jenis ikan. Jenis ikan itu ada 2, ada yang dilindungi, ada yang tidak dilindungi. Sama kriterianya juga ada 5 ya totalnya. 1, terancam punah. 2, langka. 3, daerah penyebaran terbatas. 4, adanya penurunan jumlah populasi yang tajam. 5, tingkat kemampuan reproduksinya rendah. Ikan-ikan atau makhluk hidup di laut yang dilindungi ini kayak misalnya penyu, paus, ikan Napoleon itu termasuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Salsabila Bukhari. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam penanganan konservasi terutama ikan laut lepas. Baik, di sini saya mengambil sumber dari Molly dan Chess tahun 1988 atau materi yang sudah diberikan oleh Buayang, yaitu mengenai konservasi ikan. Konservasi ikan dapat dilakukan dengan cara pertama, pendataan atau inventarisasi jenis-jenis ikan yang menjadi prioritas di beberapa lokasi konservasi.
Keberhasilan pengelolaan tergantung pengetahuan mengenai jenis-jenis apa yang didapatkan di lokasi, kebutuhan habitat utama jenis-jenis ikan tersebut, dan bagaimana interaksi dengan spesies lain. Yang kedua itu ada monitoring yang berkelanjutan oleh para ahli untuk mengetahui status habitat, komunitas, dan spesies yang masih terjaga dalam alam. Monitoring yang berkelanjutan ini sangat berpengaruh untuk masa depan dalam mengetahui status habitat ikan tersebut apakah masih terjaga dengan baik atau mengalami kerusakan. Yang kedua itu komunitas ikan tersebut apakah masih lengkap atau tinggal komunitas-komunitas yang bawah saja, dan spesies masih yang terjaga dalam alam itu apakah spesies semakin meningkat atau spesiesnya semakin menurun. Terus juga ada yang ketiga, penelitian diperlukan untuk mengetahui bagaimana jenis-jenis ikan tersebut dapat dikelola lebih efektif. Dalam hal ini yaitu ikan-ikan yang misalkan nih, ikan-ikan yang sudah ditangkap untuk diperjualbelikan di pasar atau supermarket, itu misalkan ikan tersebut hanya dijual dalam bentuk ikan gitu. Terus di sini peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui ikan tersebut dapat dikelola dengan efektif, misalnya dengan diolah menjadi produk olahan ikan seperti nugget ikan atau misalkan sosis ikan atau produk-produk olahan ikan lainnya, dan itu kan lebih efektif dan dapat disimpan dengan waktu yang lama gitu, dapat dikonsumsi dengan jangka waktu yang lama gitu, daripada ikan yang utuh cuma diolah begitu saja, tidak diolah menjadi produk olahan ikan yang lainnya. Yang keempat yaitu pengelolaan komunitas dan habitat ikan sebagai suatu strategi pengelolaan multispesies harus segera dilakukan. Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan produksi total ikan, tetapi sekaligus dapat digunakan untuk konservasi ikan-ikan non-sumber daya berkaitan dengan interaksi tiap-tiap komunitas yang ada. Seperti di gambar, ini ada peneliti yang sedang menyelam untuk melakukan survei dan monitoring potensi hiu di perairan Talisayan. Peneliti ini melakukan penyelaman itu untuk mengetahui potensi hiu di perairan Talisayan, apakah masih ada atau sudah jarang ditemukannya potensi hiu di perairan Talisayan ini. Selanjutnya itu ada tindakan konservasi terhadap spesies ikan. Di sini saya mengambil sumber dari kkij.kkp. Yang pertama itu melepaskan ikan yang tertangkap jika masih dalam keadaan hidup. Dalam hal ini melepaskan ikan yang tertangkap ini tidak semua ya, ikan yang ditangkap itu harus dilepaskan dalam keadaan hidup. Ada juga untuk hal ini berlaku hanya untuk ikan yang sudah dilindungi gitu dan yang populasinya semakin menurun atau yang terancam punah. Yang kedua, melakukan penanganan dan atau menyiangi ikan yang tertangkap dalam keadaan mati dan mendaratkannya dalam keadaan utuh. Yang ketiga, melakukan pencatatan jenis ikan yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pelabuhan Pangkalan sebagaimana tercantum dalam CP. Yang keempat, khusus untuk spesies perikanan pukat udang dan perikanan pukat ikan campuran yang dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi dan sebagai bahan baku tepung ikan, maka nakoda perlu melapor kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan CP. Tindakan ini dibentuk oleh pemerintah untuk mencegah punahnya ikan dan mencegah penurunan populasi ikan di laut lepas itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.